Saudara, pada masa pandemi COVID-19, jelang memasuki Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini, Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi menjelaskan aturan bagi masyarakat tentang pelaksanaannya. Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan dua, satu sholat Idul Adhanya, kedua untuk kurbannya. Untuk sholat Idul Adha kita silakan mau di lapangan, di mana, di masjid atau dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan, kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat tidak membenarkan karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitulah ya. Tapi kalau terlepas dari itu semuanya boleh. Dengan beberapa catatan harus menaati protokol-protokol kesehatan yang telah kita tetapkan. Nah begitu juga nanti masalah kurban gitu. Ya kalau ada sholat antara lain satu, sebelum sholat tempatnya itu harus dibersihkan, dilakukan disinfektan lah begitu ya. Kemudian diusahakan gate masuknya terbatas, mungkin satu atau dua, sehingga pada saat masuk bisa dicek suhunya gitu ya. Kemudian dianjurkan kepada yang anak-anak ataupun pada orang tua yang rentan, apalagi punya penyakit bawaan yang rentan untuk penularan, jangan mengikut sholat Idul Adha karena akan mudah tertular atau menularkan ke orang lain. Kemudian banyak hal-hal lain yang agak teknis, misalnya bawa sajadah masing-masing, berangkat dari rumah sudah pakai masker, kemudian juga betul-betul bawa sajadah juga masing-masing tadi saya katakan, kemudian betul-betul yakin kita sehat gitu ya. Kalau tidak sehat jangan sebaiknya gitu ya. Dan banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan, termasuk sebelum masuk ya harus dicek dulu suhunya. Kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius dan dicek 2-3 kali masih seperti itu dalam jarak 5 menit, maka dia tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang kita garis bawahi. Hampir sama dengan sholat jamaah yang lalu. Antara lain jangan bersalaman, jangan cipika-cipiki, kemudian usahakan sholat dan khotbahnya tidak usah panjang-panjang, tetapi tetap memenuhi rukun agama begitu. Ada satu hal yang saya lupa. Biasa kalau sholat kan ada selalu kotak sumbangan itu. Nah itu jangan ada kotak sumbangan yang kemudian orang pindah-pindah ngangkat itu jangan. Bisa dimodifikasi dengan cara macam-macam lah, misalnya mungkin dengan mohon maaf apa nama itu semacam tangguk yang ada gagang keliling, atau ada juga yang kain bawa keliling gitu ya. Atau bisa juga di jalan masuk atau di jalan keluar dipasang kotak yang agak besar, ada slotnya juga, lubangnya juga agak besar sehingga tidak menyebabkan pada saat orang datang atau orang pulang bisa masukkan ke situ. Tapi tidak usah dengan sistem kotak-kotak itu ya. Kalau kotak itu kan diangkat pindah, angkat pindah malah merusakkan. Itu utama yang saya garis bawahi gitu ya. Ya tentu saja terus harus terutama jaga jarak ya. Jaga jarak harus diwaspadai. Takbiran ya juga masih udah boleh tapi tetap menaati masalah protokol kesehatan itu gitu. Nah itu jamaah juga dibolehkan, tapi di tempat yang betul-betul terbuka, bisa jaga jarak, kemudian ada kebersihan lingkungannya dipelihara, kemudian masing-masing juga membawa alat masing-masing, sebagai contoh jangan pisau dipakai berganti-ganti gitu ya. Kalau terpaksa ada alat yang memang harus dipakai bergantian, itu dilakukan disinfektan dulu, supaya betul-betul aman. Kemudian juga pada saat pembagian daging-dagingnya kita harapkan mereka bisa mengantar ke tempatnya masing-masing mustahik gitu ya. Dan tidak usah mengundang, kalau mengundang nanti terjadi keramaian pengumpulan massa lagi. Itu kita cegah betul. Tapi pada dasarnya saya kira kalau semua kita disiplin, insya Allah semuanya berjalan baik.